told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Assalamualaikum, halo semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Di video info stay_vacation kali ini, aku mau rekomendasiin sebuah tempat staycation yang sangat recommended di daerah Puncak Bogor. Sebuah resort dengan fasilitas hotel bintang 4 yang kids friendly karena akan ada banyak kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di sini. Area playgroundnya tersedia di beberapa titik, ada mini zoo juga dengan hewan-hewan yang lucu. Terus juga untuk para orang tua yang suka off-road, ini tuh bener-bener pilihan yang tepat karena resort ini tuh mengusung konsep off-road destination. Sesuai dengan nama resortnya JSI, Jeep Station Indonesia. Dan untuk lokasinya kalau dari Jakarta itu tinggal belok sedikit ke Jalan Gadok. Sejauh 6,4 km, cuma karena waktu itu kita sampai di sini masih pagi di sekitar jam 8-an, akhirnya kita putusin untuk naik dulu ke arah puncak. Tepatnya ke resto yang baru aja buka yang menggantikan resto Rindu Alam, yaitu Liwet Asep Strawberry. Dan karena dari atas ini kita diarahkan untuk lewat ke Jalan Lembah Nyiur. Kalau dari Jalan Lembah Nyiur untuk mencapai ke JSI Resort itu sekitar 3,8 km atau 11 menit berkendara. Jauh lebih cepat ketimbang kita harus turun dulu ya ke Gadok. Kalau untuk akses jalannya di sini jauh lebih sempit, cuma masih aman sih untuk berpapasan dengan mobil yang ada di depannya walaupun ini mepet banget ya. Ada beberapa juga jalanan dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam, jadi benar-benar harus diperhatikan nih kondisi kendaraannya. Jalanan ini juga merupakan jalur alternatif puncak. Jadi kalau jalur utama puncak itu macet, banyak juga nih kendaraan yang lewat sini. Di jalur ini juga kalian akan lebih sering ketemu sama tukang parkir, tapi ini juga sangat membantu sih. Oh ya guys, maaf ya ini kalau kaca depan mobilnya ini tuh kotor banget, kita belum sempat untuk cuci pas sebelum berangkat. Jadi kalau tampilannya ya burem-burem, kusem-kusem gitu, mohon maaf ya. Kalian cukup fokus ke akses jalan dan view-nya aja ya. Nah, kalau udah ketemu pertigaan turunan ini, itu tandanya sebentar lagi kita sampai. Ini kita ambil ke sebelah kiri. Nah, dari sini perlambat laju kendaraannya ya teman-teman, karena pas di turunan ini, tuh yang ada pohon besar, itu ada tulisan JSI Resort. Ini kita belok ke sebelah kiri. Di bagian depan sini juga banyak terdapat warung-warung, jadi buat kalian yang lupa nggak bawa bekal cemilan, itu bisa beli dulu ya di sini. Jalannya pelan-pelan aja karena di bagian depan sini kita akan belok sedikit ke kanan. Alamat tepatnya ini di Jalan Cikopo Selatan, KM 5, Sukagali, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan ini dia udah terlihat pintu gerbang untuk masuk ke JSI Resortnya. Di bagian depan ini adalah pos security. Nanti kalian akan ditanya sudah booking atau belum dan diarahkan untuk ke lobby. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Lobby. Tepat di depan lobby ini adalah area parkir untuk proses check-in ataupun check-out. Dan karena di JSI Resort ini terdiri dari beberapa tipe penginapan, jadi untuk parkir kendaraannya disediakan di spot masing-masing. Paling terdekat dari lobby ini ada tipe Sahara Container. Kalian bisa parkir kendaraannya tepat di depan kontainer yang kalian pilih. Kalau aku ambil di tipe Gladiator Container Double Deck, dan itu kita pesannya lewat aplikasi online tiket.com. Sekarang kita ke lobby dulu untuk proses check-in dan konfirmasi. Sepanjang jalan untuk menuju lobbynya ini dibuat konsep natural gitu ya, dengan banyaknya pepohonan dan juga terowongan dari kayu-kayu gini. Terus di bagian depannya juga ini ada staff yang menyambut kita dengan ramah. Begitu sampai di dalamnya ini vibes-nya homey dan elegannya juga dapet. Nah, di bagian sebelah sini tuh ada layar besar berupa activities map atau denah lokasi gitu ya. Bu Ristariana Sari, Iya. tipe Gladiator Container yang tipe king ya Bu ya? Iya.
Check-innya tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni ya Bu ya. Boleh dibantu KTP ini Ibu di samping lobby, kebetulan di sebelah sana ya Bu ya untuk lokasinya. Nanti kalau misalnya Ibu mau menuju ke kamar, check-innya di sini sangat smooth, hanya menunjukkan KTP, tidak ada deposit, dan staffnya juga ini ramah banget menjelaskan secara detail fasilitas apa aja yang bisa kita dapetin saat staycation di sini. Dan juga ini di bagian lobbynya banyak terdapat spot tempat duduk yang nyaman untuk menunggu pada saat proses check-in ataupun check-out. Di sini juga ada biliar yang bisa kita gunakan secara free, dan juga ada resto, bar, dan juga ada kolam renang. Cuma ini kita mau check-in dulu ya ke kamar. Soalnya Pak suami udah pengen istirahat karena kita udah berangkat dari pagi, dan ini di sekitar jam 2 siang pas jam check-in, dan untuk jadwal check-outnya itu besok ya di jam 12 siang. Kebenaran juga besok di hari Sabtu jam 1 siang itu ada jadwal live show off-road. Tamu yang menginap bisa menonton pertunjukannya di bangku tribun yang sudah disediakan. Karena kita pilihnya di tipe gladiator kontainer double deck, ini lumayan ya jaraknya agak jauh dari lobby. Karena memang di JSI Resort ini tuh lahannya tuh luas banget, dan untuk tipe penginapan itu tersebar di beberapa titik. Yang paling dekat dari lobby itu ya tadi yang tipe Sahara kontainer dan juga tipe glamping. Kalau tipe gladiator kontainer yang kita ambil itu lebih dekatnya ke mini zoo dan juga convention hall. Untuk kita sarapan besok pagi. Di JSI Resort terdapat 117 kamar dengan tipe kontainer, glamping, dan juga ada tipe villanya. Kalau yang kita lewatin ini adalah villa tipe Hammer Private Pool, itu ada kolam renang di dalamnya dan 2 kamar tidur, dapur dan ruang tamunya juga. Cocok nih buat kalian yang kesininya bareng keluarga. Tipe Hammer Private Pool ini adalah tipe villa dengan harga tertinggi yang ada di JSI. Untuk harga di weekendnya itu 4,5 juta rupiah per malam. Kalau di bagian depannya ini adalah villa tipe Rubicon, ini ada yang 1 kamar dan ada juga yang 2 kamar. Ada dapur dan ruang tamunya juga, cuma nggak ada private poolnya. Dan untuk harganya di weekend itu di kisaran 1,7 sampai 2,8. Kalau ini adalah tribun untuk para tamu yang menginap untuk menonton pertunjukan off-road. Itu hanya di hari Sabtu aja ya, di jam 1 siang. Buat kalian yang pengen nonton pertunjukannya itu usahakan check-innya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Dan itu gratis, tapi kalau untuk aktivitas off-roadnya itu setiap hari ya, bisa kalian sewa dengan harga berikut. Selain penyewaan jeep, di sini juga ada penyewaan buggy car dan juga pedok. Kalau untuk shuttle itu free untuk tamu yang menginap kapanpun diperlukan, tinggal telepon aja ke bagian lobby. Kita akan diantar jemput. Dari sini kita lurus aja sampai ke ujung, nanti itu akan melewati mini zoo tuh di sampingnya, dan di atas sudah mulai terlihat ya itu kontainer yang tipe gladiator. Dari sini kita belok sedikit ke kanan, dan di bagian depannya ini ada yang tipe kontainer Grand Gladiator. Harga saat weekendnya itu di 1,2 juta dengan sarapannya hanya 1 pax. Kalau ini udah masuk area gladiator kontainer double deck. Dapat 2 sisi di bagian depan dan belakang. Kalau untuk yang di bagian depan itu dapat view pegunungan, dan kita ambil di bagian depannya. Dan ini dia, kita udah sampai di gladiator kontainer tipe king. Kita bisa langsung parkir kendaraan tepat di samping, dan ini adalah fasad depannya. Kalau kita pilih yang di bagian bawah biar nggak capek naik turun tangganya. Kalau kalian mau yang view-nya lebih dapat, itu enaknya ambil di bagian atas. Oke, sekarang waktunya kita room tour. Bagian depannya ini terdapat 2 kursi rotan dan juga meja untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di depan. Kalau yang mau samaan kayak kita, ambilnya di Gladiator 2B ya. Untuk membuka pintunya ini cukup dengan menempelkan kartunya. Assalamualaikum, dan ini dia penampakan di dalam Gladiator kontainer tipe king. Bagian lantainya dilapisi pakai parket kayu, dan di sini ada 2 sofa yang empuk dan nyaman. Ada lukisan dan ini ada sekat juga. Terus ini adalah bagian tempat tidurnya. Tempat tidurnya ini berukuran king size dengan 2 bantal dan juga dilengkapi dengan bed cover. Bantal dan kasurnya ini empuk dan nyaman. Untuk spray dan bed covernya juga bersih dan wangi. Di bagian kanan dan kiri tempat tidurnya terdapat nakas dan juga lampu tidur. Ruangannya ini sudah terpasang AC, dan pada saat kita masuk juga ini sudah nyala, jadi nggak berasa kayak di dalam kontainer ya. Karena JSI Resort ini memang resort dengan standar hotel bintang 4. Di bagian depan tempat tidur terdapat televisi, meja, dan juga amenities lainnya.
Untuk televisinya berukuran 36 inch, sudah support YouTube dan juga Netflix. Enggak, tangan ada. Intermezzo sebentar ya teman-teman. Dan buat kalian yang baru aja nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan di-share ya jika informasinya bermanfaat. Oke, lanjut lagi. Di sini tersedia komplementari seperti 2 botol air mineral, kopi, gula, teh, dan juga 2 cangkir dan teko listrik. Terdapat cermin, terus di bagian bawahnya ini ada barcode yang berisi daftar menu di restoran. Di bagian bawahnya terdapat mini kulkas, ada tempat sampah, dan 2 pasang sendal. Di bagian atasnya terdapat arah petunjuk sholat. Untuk lemari pakaiannya ini cukup besar, terdiri dari 2 pintu. Di bagian sebelahnya ini untuk pakaian gantung, dan di bagian sebelahnya itu rak-rak. Dan total colokan listrik di kamar ini itu ada 6, banyak ya. Nggak perlu rebutan tempat kalau mau ngecas HP. Ini dia untuk kamar mandinya. Di bagian depannya itu terdapat cermin, terus juga sudah tersedia hair dryer yang berfungsi dengan baik. Tersedia juga 2 gelas kumur dan juga wastafel. Vanities untuk mandinya juga sudah tersedia. Di sini ada dental kit, shower cup, dan juga 2 handuk. Showernya juga sudah water heater, dan di sini juga tersedia sabun dan juga sampo. Ada kloset dengan shower jet, tisu gulung, tempat sampah, dan juga keset kaki. Ukuran kamar di tipe gladiator kontainer ini cukup luas, 28 meter persegi, dan kita juga bisa pasang extra bed ukuran double ya di bagian bawah. Untuk berempat juga masih sangat nyaman dan leluasa. Ya, seperti yang aku bilang di awal, ini kita pesannya lewat aplikasi online tiket.com, dapat harga 1,1 juta per malam, itu dapat sarapannya untuk 2 pack. Ini dia pemandangan dari depan kamar. Itu di bagian depannya itu banyak dipenuhi sama pohon-pohon jati apa sih. View gunungnya sendiri kalau di bagian bawah ini kurang begitu kelihatan ya. Berhubung lagi hamil, jadi aku pilih yang di lantai bawah aja. Kita cari aman dan nyamannya aja ya. Yang penting masih kelihatan hijau-hijau dan rindang ya, biar segar kelihatannya. Dan di bagian bawah itu tadi ada mini zoo. Dan untuk udaranya di sini kalau siang tuh nggak terlalu dingin, cuma kalau udah sore menjelang malam baru berasa. Sekarang kita lihat ke kamar yang di bagian atas. Ini tangganya berada di luar. Untuk yang di bagian atas ini terasnya sedikit lebih luas ya daripada yang di bawah. Dapat juga 2 kursi rotan untuk bersantai dan juga ada mejanya. Dan untuk pemandangannya juga ini masih yang dapet ya hijaunya, dan view gunung juga itu kalau pagi itu kelihatan nyata banget. Sekarang kita sedikit turun ke bawah untuk melihat ke area mini zoo yang dekat dari tipe gladiator kontainer. Area sini itu terdapat rusa, monyet, dan juga burung unta. Untuk mini zoo yang satunya lagi kita lihatnya besok aja ya. Ini ada informasi jadwal pemberian makan hewan. Tamu yang menginap boleh memberikan makan hewan secara gratis. Boleh masuk kalau ke kandang rusa. Enggak. Nah, kalau misalnya deket ke sana aja. Oh. Ini buat rusa boleh, burung unta juga boleh. Udah banyak juga. Kamu udah ya. Supri, kamu udah Supri. Kamu udah ya. Laptop. Iya, banyak. Banyak dikasihnya ya. Udah deh, rakus banget. Nyamperin. Halo burung unta. Nyamperin baru. Burung untanya ini friendly banget dan dia yang ngikut-ngikutin kita terus. Aja yang ngeri ya, takut dipatok. Apa-apa tuh. Kamu jangan lagi lepas. Udah yuk, hewan apa lagi? Kok nggak pink mah? Iya. Bili. 1
Lagi makan pepaya dia. Nah, ini tepat di depan mini zoo ada area fanball dan kebenaran juga tuh lagi ada yang pada main. Selain fanball, di sini juga ada aktivitas outdoor lainnya seperti archery, inflatable game, dan juga rafting. Tepat di samping mini zoo ini ada villa tipe Brut dengan lapangan bola di depannya ini yang sangat luas. Di sore harinya ini kita minta dijemput shuttle ke bagian lobby untuk keliling-keliling dan ambil makanan sekalian di pos security karena kita pesan makanan lewat ojek online. Jadi buat kalian yang mau pesan makanan di luar juga itu masih bisa ya, tinggal ambil di pos security. Dan banyak juga pilihan restonya. Kalau yang mau makan di restoran juga itu boleh banget ya, cuma emang harganya agak sedikit pricey. Nah, kalau ini adalah cafe outdoornya, bukannya baru nanti mau menjelang maghrib ya. Di situ ada layar tancap dan juga bonfire. Di bagian atasnya ada penginapan tipe glamping. Kalau sudah terpasang kasur di bagian bawah, ini tandanya hari sudah mulai malam. Dan ini adalah suasana dan penerangan pada malam hari di Gladiator Container. Untuk pencahayaan di dalam kamar dan juga di kamar mandinya ini cukup terang. Nah, kalau ini pencahayaan di bagian luarnya juga cukup terang karena itu terdapat lampu sorot ya di beberapa titik. Udaranya juga sudah mulai dingin, ini di sekitaran 22 derajat Celcius. Good morning, dan ini dia suasana pagi harinya seger banget. Udara paginya juga sejuk dan kita ini jalan mau ke convention hall untuk sarapan. Di pagi harinya gunungnya ini sudah mulai menampakkan kegagahannya. Masya Allah, indah banget ya. Itu ada tipe yang terbaru lagi, cuma belum selesai ya pembangunannya. Convention Hall di GSI Resort ini merupakan convention hall terbesar di Puncak Bogor karena bisa menampung hingga 2.000 orang. Bangunannya ini terlihat besar dan megah ya. Dan di bagian depan ini kita sudah disambut dengan ramah oleh security. Pada saat masuk ini berasa banget mewah dan elegannya. GSI Resort ini tuh mobil Jeep ya dijadikan sebagai hiasan sesuai dengan namanya Jeep Station Indonesia. Dan ini karena kita dapat sarapannya hanya 2 packs, jadi untuk anak aku yang besar ini dia nambah packs lagi, harganya Rp100.000. Kalau untuk yang kecil itu free. Untuk menu sarapannya di sini tuh sangat bervariasi, mulai dari Asian food, Western food, dan juga Sundanese. Ada nasi putih, nasi kuning, bihun, tumis kangkung, tahu tempe, dan ayam kecap. Juga ada sambal kacang, terus cabai bulat, dan ini ada goreng-gorengan. Ada banyak macam-macam kerupuk. Untuk Sundanisnya ini ada ayam kecap, ikan asin, tempe orek, terus kalau ini apa ya, dan juga ada nasi liwet. Ini berbagai macam topping untuk bubur ayam dan soto. Pastry dan juga kuenya ini cukup variatif. Ubi dan pisang kukus juga, terus untuk ini serealnya juga ini ada yang pakai susu putih dan juga susu coklat ya.
kopi, teh, dan bandrek. Terus ini bubur ketan hitam dan bubur kacang hijau. Ada putih, orange juice, guava juice, manisan buah. Terus juga ini ada salad ya, seger-seger banget. Kalau ini adalah bagian egg cornernya. Sosis ayam dan sosis sapi. Ini sosisnya tuh enak banget. Ada bakso ikan juga nih, seger ya. Aneka buah juga ini udah pasti ya. Ini menu westernnya, ini ada jagung rebus. Ini kayak tomat bakar gitu ya. Pasta aglio olio-nya juga ini enak banget, gurih. Kentangnya juga ini enak. Koko crunch. Sama apa lagi kamu sarapannya tadi? Sosis. Gitu doang sarapannya? Oh, donat. Overall menu sarapannya ini sangat variatif dan juga rasanya enak-enak. Di sarapan, aku dan yang kecil ini lanjut naik shuttle ke area playground outdoor. Kalau papanya sama abangnya ini lanjut tidur lagi. Playground outdoornya ini berada tepat di depan Villa Rubicon. Permainannya cukup banyak, mulai dari ayun-ayunan, puter-puteran, perosotan, juga permainan yang melatih ketangkasan dan motorik kasar. Coba. Bagaimana Anda bisa responsif atau tidak? Boleh menjadi pasangan berdua-berdua, Pak. Yang laki-laki dengan laki-laki silakan. Perempuan dengan perempuan monggo. Kalau memang tidak silakan. Pelan banget. Awas tapi jangan terlalu kenceng juga. Kalau masih kalah belakang, jadi mari ikuti yang suaranya teriak dulu ya. Siap ya. Warnanya, tugasnya adalah menepuk tangan rekannya. Yang saya sebutkan warnanya, Ya? tangan rekannya dan rekannya silakan. Kamu udah selesai mainnya? Ya. Kalau Anda berhasil menepuk berarti Anda. Sebelah sini ada juga nih alat untuk olahraganya juga, tapi buat anak-anak ini tetap ya bisa dijadiin permainan. JSI Resort ini juga cocok banget ya untuk acara gathering kantor maupun keluarga. Nah, ini lagi pada games. Area bird park sama turtle itu adanya di samping Rubicon. Nah, kita akan melewati jembatan ini. Terus di bawahnya ini ada aliran air sungainya. Seger banget suaranya. Ini ada area bird parknya. Jobdesknya masing-masing. Sini ada macam-macam. Apa ini, burung apa bebek? Burung yang itu loh, Mas. Kenapa, sayang? Putar. Ya yang itu. Putar. Campur ini sama bebek kayaknya ya. Pasang. 38 Ya. 485. 3 orang ya, 3 orang. Oh, kura-kuranya tuh yang tuh. Tuh. Tepat di samping kolam ikan dan kura-kura, ini ada taman anggrek yang sangat cantik. Masya Allah, bunganya indah banget. Cakep banget nih anggreknya. Kelompoknya dengan angkanya dengan peragaan sepak bola. Oke. Oke. Kelompok kedua, siap. Angka 2 silakan Anda bermain tenis. Oke. Tenis ya. Angka 3 berenang. Lanjut lagi kita naik shuttle ke area kolam renang. Nah, di sini juga ada kue-kue dan juga minuman, juga es krim ya di bagian lobinya. Kolam renang ini satu area dengan lobi, restoran, dan juga bar. Di bagian pinggiran kolam renangnya sudah tersedia beberapa kursi dan juga meja. Ada kolam untuk anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anaknya di kedalaman 70 cm dan untuk dewasanya di kedalaman 130 cm. Air di kolam renangnya juga ini bersih ya. Pojok sini ada gerobak bakso, jadi buat para orang tua yang nunggu anak-anaknya renang itu bisa sambil makan bakso. Dan di sini juga sudah disediakan handuk ya, jadi kita nggak usah bawa handuk dari kamar. Air di kolam renangnya ini nggak yang terlalu dingin ya, jadi ini aman ya buat main air berlama-lama. Kolam anaknya juga itu ada bola yang warna-warni ya, jadi anak-anak makin anteng nih. Dari kolam renang ini kita bisa lihat ke arah cafe outdoor dan juga di situ ada tribun yang untuk pertunjukan
Dan untuk kamar bilasnya di luar ini ada 2, cuma hanya pakai gorden gini aja ya, jadi riskan ya kalau untuk dewasa. Di dalamnya ini ada shower dan juga ada sabun. Saya bilasan, ini lanjut lagi nemenin bocil ke playground indoor. Nah ini tuh tepat di depan, ini ada tangga, kita naik ya ke atas. Ini juga adalah bagian dari restorannya. Di sini juga bisa difungsikan sebagai tempat sarapan ya, kalau convention hall-nya itu lagi disewakan untuk acara. Dan ini dia playground indoor, nggak terlalu luas sih ya, cuma ya cukup menyenangkan lah ya untuk anak-anak. Sebenarnya masih ada banyak aktivitas lagi yang bisa anak-anak lakukan di sini ya, seperti pasang manik-manik, terus juga menggambar. Dan ini dia live show off-roadnya yang nggak bisa kalian dapatkan di hotel lain. Pokoknya JSI Resort ini membuat staycation kalian jadi lebih seru dan berkesan. Oke teman-teman, sekian review aku dari JSI Resort Megamendung. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman semuanya yang lagi cari-cari tempat staycation yang seru dan kids friendly tentunya. Dan juga jangan lupa ya untuk di-share video ini jika informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.